Saya ini sering heran sendiri, selagi membuat voice recording, sering emosi sendiri, kesel dan marah-marah karena kebawa mangkal. Kok calon 2024 hanya dia lagi, bahkan ada yang minta 3 kali lagi. Emangnya bisa menang lagi? Belum tentu, Ferguson. Jadi sebenarnya hal bernegara seperti apa yang membuat New Mind emosi? Kita berbagi strategi bernegara ala New Mind sekarang. New Mind mendukung wajib militer dan mereformasi militer secara total. Kita tahu yang sekarang menhannya entah bagaimana calon 2024 terkuat, namun asli terkuat dari apanya dan perubahan apa yang dibawanya kelak sebenarnya harus diperjelas. Rasanya sewaktu menjabat saat ini tidak terlalu revolusioner, belum terlihat gerakan yang bakal menguatkan militer pertahanan Indonesia ke tingkat dunia kecuali akan membeli alat perang Indonesia jadi modern. Jujur, kata kuncinya adalah membeli. Jujur, hal seperti begini nggak revolusi banget sebenarnya, malah sederhana. Mengapa sederhana? Karena uangnya ngutang, alatnya beli dari asing. Itu bagi New Mind nggak keren, tetapi bagi Old Mind terlihatnya wah hebat. Kalau mau disebut keren, uangnya modal sendiri, belinya produk sendiri, itu baru keren. Kemudian kalau hanya bertahan dari apa? Siapa yang menyerang Indonesia? Itu Tiongkok menyerang pakai economic warfare, jebol ambiar nggak karuan Indonesia. Marketplace punya Asyong, produknya Asyong semua. Bagaimana Chief Kemhan? Ini urusan Anda kan? Orang paham. Lah nanti bagaimana ketika jabat Presiden 2024? Atau jangan-jangan orang di sekelilingnya aja yang pengen bosnya jadi di 2024 dan dirinya dapat jabatan gitu ya. Kalau demi jabatan ya silahkan, tetapi kalau demi rakyat ubahlah bernegaranya. Wahai rakyat, yuk selalu belajar dan melihat fakta data. Jadi kalau New Mind bagaimana mengelola Kemhannya, jumlah personil militer tidak akan ditambah dan dalam jangka menengah 10 tahun personilnya hanya tinggal 60% dari jumlah sekarang. Nah, akan timbul pertanyaan, jumlah penduduk tambah banyak kok tentaranya makin sedikit. Tentara akan makin profesional karena tentaranya yang pegang bedil hanya tinggal 30%. Sisanya tentaranya pegang kendali atas bentuk perang-perang lain, biological warfare, economic warfare, technological warfare, dan lain sebagainya. 30% tentara akan mahir menggunakan alat perang drone. Tentara garis depannya robot. Ngapain beli pesawat F-16, F-35? Mending beli 1 juta drone dilengkapi senjata dan kamera. Dan satu tentara bisa kendalikan 100 drone di war room. Lalu adakan wajib militer selama 6 bulan. SMA-nya hanya 2,5 tahun. 6 bulan terakhir wajib militer. Lulus wajib militer baru dapat ijazah SMA atau paket C. Strategi wajib militer 6 bulan mengurangi jumlah tentara tinggal 60%-an. Itu jauh lebih efisien daripada saat ini jumlah tentaranya hampir 1 juta personil beserta sipilnya. Yang anggaran APBN-nya 135 triliun yang ternyata 60%-nya buat biaya rutin kepegawaian, buat gaji dan fasilitas doang. Hanya nggak sampai 40%-nya buat alat perang. Tuh, malu-maluin aja. Sudah 5 menhan terakhir, gini semua gayanya. Old Mind semua gayanya. Tapi maaf loh ya, kalau informasi ini bikin sensitif atau menyinggung. Ini untuk perbaikan bersama. Kita nggak ngeritik buta. Lihat tuh, kita berikan solusinya. Turunkan jumlah tentara dalam 10 tahun tinggal 60%. Lalu berikan gaji mereka besar 3 kali dari yang sekarang. Keterampilan kekinian di-upgrade 3 kali kemampuan non-kombatannya. Mereka smart, elite, dan deadly. Lalu strategi kekuatan cadangannya ada di rakyat. Wajib militer menanamkan patriotisme, nasionalisme, teamwork, dan buddying, brotherhood. Tuh kan beda New Mind. Cocok nggak 2024 ketimbang yang di etalase lembaga survei sekarang?